untuk menjalankan ilmu yang kita sudah terima. Jalan kita memperoleh rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang mau menginginkan oleh rahmat dan ridhonya, tetapi tidak semua tahu caranya, jalan. Karena kita maunya kita saja tanpa mengikuti petunjuknya, mengikuti bimbingan, rasanya agak sulit sekali kita memperoleh. Oleh sebab itu, apa yang kita sudah terima dan kita sudah ilmukan, yang kita amalkan, itu kita lakukan secara konsisten, terus menerus, dengan penuh kesabaran, dengan penuh keikhlasan. Nah, disitulah Allah memberikan keberkahan yang tidak tersangka, tidak terduga-duga, sehingga yang lain-lainnya itu akan kita dapatkan. Perkara-perkara yang lain itu sebenarnya sudah antri di belakang kita. Apa itu jalan? Apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada Bapak Pembina, Bapak Penasihat, Bapak para badal, Bapak para pengurus yayasan, pengurus perguruan, hadirin dan hadirat jamaah perguruan Thoriq Haq Naqsabandi rahimakumullah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sama-sama panjatkan atas limpah rahmat, taufik, hidayah kepada kita semua, sehingga berkesempatan subuh ini kita diberikan karunia rahmat dari ridho dan izinnya, sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita. Moga-moga kewajiban kita ini mendapatkan rahmat dari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal. Kemudian kita akan selawat dan salam kepada junjungan alam, junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli Muhammad atas bimbingannya, petunjuknya serta syafaatnya, dan selalu mengharapkan moga-moga kita dapat mengikuti mentaatinya secara zahir dan batin. Amin. 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 Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatullah la haula wala quwwata illa billah. Bahwa kita selalu berharap keberharapan kita kepada Allah, senantiasa kita mendapatkan barokah. Barokah ini artinya bahwa kita memperoleh suatu hal yang Allah restui, diberkati Allah, kita diberikan kebahagiaan, diberikan ketentraman, ketenangan di dalamnya, di dalam menjalankan kewajiban-kewajiban. Karena tidak semua kewajiban kita lakukan itu diberikan keberkahan. Itu tanda-tandanya keberkahan itu membuat kita nikmat di dalam menjalankan kewajiban, membuat kita tenang, adem, dan tidak ada satu rasa keresahan, bahkan apalagi kita merasa diganggu. Karena di dalam beribadah itu kan sudah merupakan perintah. Ya. Makanya ketika diperintahkan wa ma umiru illa liya'budun mukhlisina mukhlis, yang ikhlas, lahuddin, lurus, gitu. Tidak ada bengkok-bengkok. Jadilah sehingga kita memperoleh sebuah keberkahan di dalamnya, sehingga kita tidak ada lagi keluh kesah dalamnya, sehingga dalam menjalankan
Tentu semua ini tidak terlepas dari bimbingan dan petunjuk Guru untuk menjalankan ilmu yang kita sudah terima. Jalan kita memperoleh rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang mau menginginkan oleh rahmat dan ridhonya, tetapi tidak semua tahu caranya, jalan untuk melakukannya. Karena kita maunya kita saja tanpa mengikuti petunjuknya, mengikuti bimbingan, rasanya agak sulit sekali kita berubah. Oleh sebab itu, apa yang kita sudah terima dan kita sudah ilmukan, yang kita amalkan, itu kita lakukan secara konsisten, terus dan terus, dengan penuh kesabaran, dengan penuh keikhlasan. Nah, disitulah Allah memberikan keberkahan-keberkahan dalam yang tidak tersangka, tidak terduga-duga, sehingga yang lain-lainnya itu akan kita dapatkan. Perkara-perkara yang lain itu sebenarnya sudah antri di belakang kita. Apa itu jalan? Apa itu sarana-sarana kehidupan? Apa itu yang menjadi keinginan-keinginan secara zahir itu sebenarnya sudah tunggu. Sepanjang kerohaniannya sudah terkoneksi, terhubung, telah tercapai dulu. Yang untuk di dalam kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah yang sebenarnya yang Allah katakan dalam Al-Quran, man yattaqillah yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ketakwaan itu adalah di mana orang-orang menjalankan perintahnya dengan sepenuh, dengan keikhlasan dan kesabaran, sehingga mereka tidak ada keluh kesah di dalamnya, tidak ada satu yang membuatnya ada keterpaksaan atau terganggu atau tidak nyaman di situ. Memang disitulah yang menjadi satu bukti yang real, yang nyata, yang jamaah-jamaah bisa rasakan, bisa mendapatkan seperti apa yang Allah katakan. Yang kita di sini hanya memberikan peringatan dan ingatan terhadap apa yang kita sama-sama terima, sama kita ilmukan, yang kita amalkan. Kita selalu menghibur, nasihati supaya jemaah kita bersabar dan terus kuatkan kesabaran. Karena Allah selalu bersama dengan orang-orang yang bersabar. Allah as-sabirin. Bahwasanya di dalam hari-hari ini kita peroleh berbagai macam rintangan, cobaan, dan itu adalah sebagai cara Allah untuk melihat kita terhadap apa yang kita jalankan, apa dengan situasi kita baik atau enggak, misalnya apakah keimanan kita itu selalu ada atau selalu kita terus memperhatikannya. Tapi kalau kita tidak memperhatikan, kita akan menjadi lemah, bahkan hilang, bahkan akan muncullah sebuah kegelapan, kesombongan di sendiri. Maka begitu pentingnya kita kumpul bersama, membangun halqah zikir ini. Salah satu cara kita untuk membentengi iman kita, terjaga dia, terpelihara. Memang pada dasarnya semua kita lemah. Semua kita punya kelemahan-kelemahan tersendiri. Dari kelemahan itulah maka kita diminta untuk berada, untuk berkumpul dengan orang-orang yang baik, sehingga kita terikutkan menjadi orang yang baik, yang sama seperjuangan, sependapat, satu keimanan sesuai dengan apa yang kita sudah. Sehingga ketika ada yang lain-lain mencoba membelokkan keimanan kita atau kita membelokkan keyakinan kita, insya Allah kita tetap terjaga. Itulah yang sungguhnya yang sering sampaikan kepada Bapak para badal, kepada Bapak pengurus yayasan, pengurus perguruan, ikut serta di dalam sama-sama jaga keimanan kita sampai keimanan itu sampai kepada akhir hayat kita. Karena satu-satunya
dalam kita selamat karena ada iman di dalam hati kita. Dan iman di hati ini adalah urusan kita dengan Allah. Dan Allah yang mengoreksi, yang akan mengetahui bobot keimanan, tingkat kualitas keimanan kita. Sehingga mereka sendiri Allah tidak izinkan untuk sejauh mana keimanan seseorang itu ada di dalam hatinya. Karena perkara iman adalah perkara yang rahasia. Hanya yang tahu tentang yang rahasia itu adalah kita dengan Allah. Oleh sebab itu, malaikat mereka sendiri ditugaskan oleh Allah untuk mencatat perkara-perkara ibadah yang nyata. Makanya jangan heran kalau orang saleh itu berusaha untuk berbuat kebaikan yang nyata supaya mereka tercatat menjadi orang yang baik. Ya di mata malaikat akan dilaporkan nanti oleh malaikat terhadap hamba yang berbuat baik. Tapi koneksinya, terkoneksinya kebaikan itu dengan kebaikan hati atau dengan keimanan mereka, kan begitu. Itulah sebabnya kebaikan itu tertolak, yaitu tidak matches dengan apa yang diperbuatkan dengan yang jahir dengan ada yang di dalam hati. Jadi situlah yang membuat artinya amalan-amalan jahir itu bahkan kita tidak diterima atau ditolak, bahkan menjadi debu saja, dianggap debu saja perbuatan-perbuatan itu. Itu sebabnya kita yang memberi pemahaman, penjelasan di dalam beribadah itu jangan kita terburu-buru. Dari mana kita harus memulainya? Adalah mulai dengan apa yang dimulai dengan dia. Apa yang dimulai dengan apa yang ada di dalam hati. Dan itu dah kita menjadi sebagai sandaran kita, sebagai fokus kita, sesuatu yang Allah letakkan di situ. Bukan sandaran kita yang apa yang dilihat, didengar, apa yang ada di sekitar kita. Tetapi adalah apa yang ada di dalam. Itu sebenarnya kita tidak terhalang ya oleh yang lain. Karena yang kita jadikan sebagai sandaran itu adalah sesuatu yang tidak. Kemana saja kamu menghadap, ya di sanalah dia wajah. Innama tuwallu fasama wajhahu. Dan tinggal duduk dan inilah yang sebenarnya jemaah kita harus jaga, kita rawat, kita benar-benar perhatian sepenuhnya. Ketika melakukan sesuatu hal yang luar, ke dalam dulu baru keluar. Nah, jangan sampai yang di dalam ini dulu dilupakan, dilalaikan. Kerugian kita dunia dan akhirat. Nah, itu di dunia dia dapat, akhirat apalagi. Nah, itu kalau di dalamnya yang kita perhatikan, yang luarnya juga ikut andil, dapat kebahagiaan, dapat ketenangan, dia dapat ada dampaknya lebih. Contoh lah misalnya ketika kita memasang lampu di dalam, lampunya dengan satu pencahayaan yang kuat sehingga cahayanya sampai melimpah keluar. Yang lain pun juga ikut menikmati daripada cahaya yang muncul. Tapi kalau yang luar saja, jangan harap ya cahaya yang luar itu bisa masuk ke dalam. Malah bisa-bisa cahaya itu terhijab, terlindung. Sebegitulah perumpamaannya ya. Artinya bahwa yang dalam itu lebih utama, lebih baik daripada yang luar. Wal akhiratu khairu minal ula. Itu yang dimaksudkan akhirat itu lebih utama daripada, artinya bahwa rohani kita lebih kita pedulikan daripada biarkanlah jahir ini seadanya sesuai dengan yang ada dan berilah dia kecukupan, berilah kebutuhan sesuai dengan ya apa nama yang sekedar saja. Nah, jangan sampai melampaui batas atau yang membuat kita lalai di dalam berpikir. Karena apapun kehidupan ini kehidupan yang sementara yang kita tinggalkan, hidup tidak abadi. Yang abadi adalah kehidupan akhirat. Diri kita yang ada di akhirat, yang ada di alam barzah, tempat kita menanti menunggu ya untuk proses perjalanan kita untuk menuju alam akhirat. Itu bisa jadi ribuan, jutaan, bahkan miliaran tahun kita menanti di situ. Apa sebagai perbekalan kita menunggu pada waktu yang lama itu? Apakah cukup dengan ibadah-ibadah kita ini? Zikir-zikir ini, sedekah-sedekah kita ini,
dengan perbekalan kita yang kita miliki, yang kita bawa, yang kita pakai nanti di alam barzah. Sejauh sebanyak apa, makanya kita disuruh menimbang, disuruh kita menghitung-hitung peramalan baik kita, apakah mana yang lebih banyak. Ya, kalau kita pahami secara zahir, secara mungkin tidak mencukupi, saya rasa, untuk menjadi perbekalan kita nanti. Sangat sedikit sekali. Ya, sangat sedikit. Nah, tetapi karena limpah rahmatnya dan ridhonya Allah, melebihi dari kemurkaannya, sedikit saja kita menjalankan ketaatan, Allah gantikan dengan ribuan bahkan jutaan kali lipat kebaikan-kebaikan. Nah, itulah saya sering katakan di dalam hadis pernyataan Nabi, tafakkaru sa'atan abdalu min sab'ina sanah. Satu saat saja kita bertafakkur, bermusyahadah, itu lebih baik daripada 70 tahun ibadah. Pengertian satu saat ini oleh kalangan ahli tafsir berbeda. Ada yang mengatakan 1 menit, bahkan ada yang mengatakan 1 detik, bahkan ada yang mengatakan saat itu adalah 1 jam. Yang paling umum itulah saat itu 1 jam. Kam saat? Jam berapa sekarang kan? Ya, itu saat itu artinya 1 jam. Berarti kalau kita tunduk saja 1 jam, sama artinya 70 tahun. Bayangkan enggak? Kali 12 jam, kali 24 jam. Berarti berapa jadinya itu? 24 jam kali 70 tahun. Itu kali berapa hari kita misalnya di sini. Itu jangan kita terlalu hitung-hitung yang selama kelamaan kita di sini ya. Ini sebuah keberkahan sebenarnya. Allah lah memberikan rahmat dari ridhonya sehingga kita menjadi tenang, anteng di sini. Jangan merasa terburu-buru, karena walaupun ada yang kita lakukan yang terburu-buru. Itu lakukan yang terburu-buru adalah dekat kepada Allah, ingat kepada Allah. Itu yang baik untuk dilakukan secara terburu-buru, karena kalau enggak, ya kita tidak tahu nanti besok, lusa atau kapan sudah kita diambil. Kita mengawali hidup ini dengan ingat kepada Allah, dengan kita isi dengan ingat kepada Allah, dan juga kita akhiri juga dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang ingat kepada Allah itu orang dijamin orang itu masuk surga. Ketahuilah bahwa orang yang ingat kepada Allah maka akan dijamin surga, kan itu. Makanya orang selalu bertahlil, berzikir, bertahmid, bertakbir dan sebagainya. Ibadah-ibadah zikir yang bersifat qauliyah dan fi'liyah. Tapi zikir kita di sini adalah zikir qalbiyah, zikir syir, zikir ruh. Ya, zikir yang sifatnya yang dilakukan oleh para wali, para nabi, ya, zikir-zikir yang rahasia. Itu yang tidak semua orang tahu. Di mana sih letaknya zikir yang rahasia itu? Dan itulah yang Allah simpan di dalam hati hamba-hamba. Nah, tinggal kitalah yang menuntutnya. Tinggal kita akan dibimbing, dinaikkan, diberikan pangkat nanti tentang wilayah zikir itu. Itulah dikatakan maqam, gitu. Nah, itu makanya ada maqam para nabi, para wali, para aulia Allah. Ya. Nah, itulah sebabnya pentingnya kita terus tingkatkan itu. Dari zikir tabi'i, ada zikir intofi, ada zikir rohani dan zikir rohani. Ada wilayah. Tapi hati-hati juga melakukannya. Kalau zikir Rabbani ini atau zikir Allah saja, ketika kita zahirkan itu banyak yang komplain, banyaknya tidak menerima. Apa itu zikir Allah kan? Banyak kan? Karena taunya zikir itu adalah la ilaha, itu zikir kalimat namanya. Makanya dikatakan kalimat tauhid. 4 kalimat itu yang dijadikan jadi satu. La ilaha illa Allah. Nabi, isbat dan musabah itu kalau kita bahasakan itu ada pembahasan tentang zikir itu sendiri. Tapi berbagai kajian-kajian zikir itu ada di situ ya. Kita nggak terlalu kita bahas di situ. Ini adalah bagaimana pengenalan zikir kita yang di dalam batin kita ini. Karena itu yang kita pakai kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang selalu ditanyakan, yaitu kalau zikir la ilaha itu sesuatu zikir yang biasa, yang umum semua orang bisa lakukan. Tapi bagaimana zikir yang diam itu?
Seperti apa cara aplikasinya? Qomit ainaka wa la lisanaka fakul Allah, Allah. Pejamkan mata, tutup lidah, lipat lidah dan katakan Allah. Itu baru zikir, itu aja sudah begitu dahsyat, biasa ya. Nah, sehingga makhluk-makhluk yang lain jadi minggir. Makhluk-makhluk yang lain itu menjadi tunduk kepadanya. Karena tunduknya kepada zikir itu sendiri. Nah, tetapi bukan zikir lisan buat mereka tunduk. Bukan ucapan lisan ini. Bukan gerakan-gerakan ini. Akan tetapi ada yang tersirat di dalam, yang tersurat, yang terasa. Dan insya Allah nanti kita akan bahas nanti di malam Nuzulul Quran. Mungkin ini saja dulu untuk sementara sebagai pengantar kita untuk kita jelaskan seperti apa zikir di dalam batin. Dan insya Allah nanti malam kita adakan Nuzulul Quran. Jadi ada kaitannya dengan bagaimana prosesi turunnya zikir itu melalui pernyataan Allah dalam ya. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.